Baru kau tanyain Islam buat apa 72 itu. Nah, buat tanya dulu Yesus buat apa dia kawin di surga. Ya. Apa? Itu aja dulu dah. Itu PR kau dulu ya. Kagak usah kau tanya itu. Ya. Tanya dulu di Kristen. Buat apa Yesus janjiin istri 100 di surga dan ngapain Yesusnya kawin? Buat apa dia kawin? Pasti buat icip-icip Yesus kan gitu. Mungkin. Ngapa? Yesus aja wajar manusia nafsu dia mau icip-icip juga dia. Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Kurang beradab. Iya. Ya, kalau untuk masalah tanya jawab dengan Edis Bang itu udah banyak sejak dulu. Saya mengenal Edis itu sebelum Tok ini ada Bang. Iya. Mau tanya sedikit saja Bang. Iya silakan. Edis itu Bang, jadi sebelum kabur ke luar negeri waktu dia masih di Indonesia udah kenal saya dengan dia gitu, udah sering debat gitu. Oh iya. Abang. Halo? Ya, silakan. Saya sempat nonton yang sepotong-sepotong yang soal kata Islam dengan kata Muslim. Yang sebenarnya mana yang lebih pantas disebutkan, apakah Islam atau Muslim? Jadi begini Bang, sebenarnya kata Islam dan Muslim itu cuma tasrif dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya perubahan kata gitu. Atau Anda bisa Google nanti apa itu tasrif. Nah, tasrif itu perubahan kata. Kata Islam itu Bang, ya asal katanya, akar katanya dalam bahasa Arab itu ada akar kata namanya, atau dalam istilah kami belajar itu wazan. Nah, wazan, akar kata. Akar katanya contoh ya di dalam bahasa Indonesia termakan. Akar katanya makan kan gitu. Ter itu cuma imbuhan, perubahan gitu, termakan. Asal katanya, akar katanya makan. Begitu juga bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kata Muslim dan Islam itu ada akar katanya. Akar katanya adalah aslama, berubah jadi yuslimu, berubah lagi jadi islaman, berubah lagi yang keempat jadi fahuwa muslimun. Gitu. Dari kata Muslim dengan Islam itu tujuannya sama, arti yang sama begitu. Jadi kayak gini, Islam itu kata bendanya Bang. Oke? Kalau Muslim itu adalah pelakunya. Gitu. Muslim adalah orangnya. Islam adalah kata bendanya. Ngerti nggak tuh? Iya, saya paham. Tapi sedikit saya paham karena banyak teman ini karena bergaul pilih-pilih orang, jadi banyak teman yang dari Islam ini. Kadang ini saudara agama apa? Ada yang bilang Islam, datang satu Muslim. Saya bingung. Saya pikir di Islam itu ada dua agama begitu. Jadi ya, jadi Islam itu Bang, kata yang contoh nih Abang ya, minum, kan gitu. Jadi yang namanya Muslim itu orangnya, orang yang meminum, gitu. Tapi yang Islam itu adalah airnya, gitu, air yang diminum, gitu. Islam air yang diminum, Muslim orang yang meminum airnya. Gitu Bang bahasa Arab itu. Terus yang berikut lagi Abang Yusuf, ketika live
tapi banyak yang komen ini sepertinya tambah memperumit, seperti kompor begitu. Cobalah yang komen-komen biar dari Islam ke, dari Kristen ke, komen lah yang wajar-wajar begitu. Jadi ada yang minta artikan, bentar Bang, ada yang minta artikan Islam. Ya, kata Islam berakar kata dari aslama, yaitu banyak sesuai kalimatnya, bisa diartikan selamat, bisa diartikan damai, bisa diartikan sejahtera, bisa diartikan salam, sesuai kalimatnya. Ya, jadi Islam itu artinya selamat. Terus Islaman, ya Islaman itu adalah kosakata yang selamat tadi, kata benda selamat tadi. Terus muslimun adalah pelaku dari yang selamat, orang yang selamat. Contoh gini, minum tadi ya, minum. Islam itu minuman, tapi muslim adalah peminumnya. Gitu. Jadi yang namanya Islam adalah selamat, muslim adalah orang yang selamat. Gitu ya. Nah gitu. Jadi ketika ketemu orang Islam, ya saya bilang, boleh saya katakan kalau saya ketemu, halo saudara orang selamat, boleh. Maksudnya gimana Bang? Kan sudah didefinisikan tadi bahwa Islam itu ajaran selamat, ajarannya. Iya. Kalau Muslim itu pelakunya, orang yang selamat. Orang yang selamat. Berarti contoh saja kalau kami ketemu di jalan, kita tahu persis kalau dia itu dari Islam begitu. Tidak apa-apa kalau kita bilang ini, halo orang selamat. Ya nggak apa-apa, itu kan bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa. Tapi kadang Bang, ini yang komen-komen ini, iya, sepertinya tambah memperumit ini situasi. Karena banyak Bang. Arti Islam itu gini Bang. Ya, kalau Anda memanggilnya hai Muslim, itu bisa dua terjemahnya. Hai Muslim, orang yang selamat atau orang yang berserah diri. Gitu. Karena aslama itu artinya selamat, berserah diri, damai, sejahtera atau salam, banyak gitu. Karena sesuai dengan kalimat Arabnya gitu. Itu sebanyak yang dibawa nih Bang. Sebanyak yang bilang ini. Pokoknya dia komen ini, tolong teman-teman yang ikut live ini, yang nonton live, jangan komen yang tidak wajar-wajar lah begitu. Nggak gini aja Bang, Abang fokus ke saya, nggak perlu Abang lihat yang di bawah gitu, oke? Oke? Tetap udah. kita lihat kan ada mata tuh Bang. Maksudnya iya. Begini. Maksudnya Abang kagak usah Abang lihat yang di bawah itu. Abang melihat cuma diabaikan aja. Mau tulis apapun mereka ya terserah gitu. Abang lebih fokusnya ke saya, lawan debat gitu. Oke? Maksud saya lawan begini, diskusi. Begini Abang. Sebenarnya agama ini salah satu kepercayaan setiap orang, gitu. Jadi siapapun itu, agama manapun, ya kita tetap hormati, hargai. Tidak boleh ya karena live ya, begitu, Bang. ya seolah-olah macam kayak mencela. Kalau untuk masalah semuanya agama itu ya dihormati, ya kita hargai gitu. Tetapi nggak ada larangannya untuk berdiskusi. Kan negara tidak melarang, agama pun juga tidak melarang. Jadi berdiskusi secara wajar itu nggak ada masalah Bang. Kan gitu. Karena saya nonton ini selama ini, saya ikuti terus tuh setiap kali live. Abang Edis juga saya pernah nonton, Abang Yusuf juga saya pernah nonton, tapi
tidak secara ini, kadang saya lewat-lewat begitu yang menyangkut dengan agama. Gak masalah bang, negara pun tidak ada melarang hak berpendapat dan boleh kita berdiskusi di dalam agama untuk edukasi, menambah wawasan dan ya mencari kebenaran, itu gak masalah gitu. Tetapi bolehkah bang saya bertanya satu hal? Seperti apa? Contoh tadi Anda menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu Muslim kan gitu. Nah, sekarang saya bertanya, menurut Anda jangan bertanya di saya bukan guru bang. Iya, saya bertanya karena Anda kan penganutnya gitu. Tidak, penganut dari Kristen. Tidak, hanya sering dengar itu kata Islam dan Muslim begitu. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak menanyakan tentang masalah Islam, tapi bertanya tentang Kristen gitu. Karena kan abang seorang Kristen, betul? Kalau abang Yusuf bertanya, nanti mungkin saya keliru atau apa. Nanti ya kan sesuai pemahaman Anda aja, karena kan Anda penganut dari Kristen, betul? Nah, kalau Anda penganut dari Kristen, ketika Anda membaca kitab Anda, saya hanya tanya satu, ya, alasan apa Anda menjadi Kristen? Dan adakah perintah dari Yesus agar Anda jadi Kristen gitu? Nanti saya belajar dua-duanya. Oh, nanti belajar dulu ya sudah lah kalau gitu. Baiklah kalau kayak gitu bang, ya silakan kalau gitu Anda pelajari dulu lah, jangan naik dulu ke room ini bang, ke room diskusi. Naikin salah satu lagi, biar saya turun tuh bang. Ya nggak apa-apa. Ya nanti setelah abang turun saya naikin lagi yang lain gitu, oke? Oke, thank you bang ya atas pertanyaannya. Oke, selamat malam bang Mende. Ini yang bening nih saya naikin ya. Yang bening nih saya naikin. Awas kalian ya. Dari tadi saya naikin yang bening katanya. Ini yang bening nih. Halo, selamat malam Bu. Nih ya yang bening ya teman-teman. Ibu, Ibu malam ini, nah kenapa ditutup lagi? Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebentar Pak Ustadz. Sebentar dulu. Jaringannya kalian ini gimana sih teman-teman? Saya naikin yang bening protes pula sama saya. Ya apa udah ini katanya naikin yang bening. Nih ibu yang bening nih saya naikin. Protes pula sama saya. Kayak gimana sih mau kayak gimana benernya penonton nih? Heran juga saya. Iya Bu, silakan Bu di open cam dulu. Ini kamera saya tidak bisa dibuka Pak Ustadz. Tadi kebuka, alasan aja ibu ini. Jaringannya kayaknya. Kagak. Kalau kagak buka kamera Bu, saya turunkan. Gitu, karena apa syarat utamanya harus open cam gitu, Ibu. Boleh lah kayak kemarin, nggak apa-apa ya. Halo Bu, silakan dibuka dulu kameranya seperti kemarin. Ini saya mau coba buka kamera tapi nggak bisa Pak Ustadz. Wah kenapa? Lupa pakai filter ya? Gitu. Bukan. Bukan juga kan? Saya pikir lupa pakai filter tadi. Saya enggak pakai filter Pak Ustadz. Oh ya udah. Bentar ya. Baik, turun dulu Bu, bentar ya. Naik lagi ya. Perbaiki dulu. Ya, oke. Pernah nonton film Yesus? Ngapain saya nonton film? Nggak ada dasar filmnya. Film tidak bisa dijadikan patokan iman, tapi kitab kau yang tertulis adalah kitab kau ya. Dari kitab kau ini yang menjadi patokan iman, bukan film. Ngapain kau jadi patokan iman film? Abang Yesus. Yang waras lah. Ngapain Anda lihat film? Film itu bikinan.
Seandainya. Ada. Sebentar dulu bang. Kopi Saya film ngomong jadi dulu. rujukan. Sebentar dulu. Gak jelas kau. Film jadi rujukan. Seandainya kalau kamu nonton, di situ Yesus tidak ada kawin mengawin bang. Yang ada itu di kalian. Iya. Kalau di film itu buatan tidak bisa dijadikan dasar iman. Kagak ada Yesus kawin, tapi di kitab kau Yesus mengatakan dia kawin dan janjiin 100 istri. Itu kitab kau yang imani kitabnya, bukan filmnya. Kenapa sih kau terpengaruh dengan film gitu? Heran saya. Gini, selain janjikan 100 istri dan Yesus kawin ya, yang pertama kali masuk surga kau itu adalah pesundal. Pesundal itu masuk surga kau. Gitu, mau ayatnya lagi. Pesundal masuk duluan ke surga. Lah, kau dikasih fakta, jadi kagak usah, maksud saya gini, kagak usah kau pertanyakan ya ajaran Islam yang muncul katanya di abad ke-6. Karena masalah kawin-kawin di surga lebih dulu ada diajarkan Yesus di abad ke-1 ya. Jadi nggak usah heran kalaunya masalah kawin di surga, karena Yesus mengajarkan lebih dulu di abad 1 kawin di surga itu ya. Emang benar bang, emang itu benar. aja pesan saya buat kau. Emang benar bang, emang benar. Kalian itu baru Apa? ada di abad ke-7 bang. Ya Kita sudah udah. duluan. Kita sudah duluan. Kau udah duluan. Makanya ajaran Yesus kawin di surga ya, hubungan seks di surga itu udah diajarkan Yesus di abad pertama lebih dulu. Abang Yusuf itu yang ada Kan ada tertulis. Saya tuh kagak menuduh kan. Yang ada. Saya kagak menuduh dengan asumsi saya, enggak, bukan seperti patokan kau film, enggak, tapi dari kitab kau yang kau imani di seluruh Kristen Indonesia, ya. Begini bang, abang itu kenapa masih Islam? Karena abang itu senang kan, ketika nanti kalau sudah masuk surga, di sana abang ada hubungan seks begitu. Oh gini, kenapa saya masih Islam? Karena di Islam bidadarinya kurang 72. Kalau saya masuk Kristen, takut saya 100 itu, ya. Nggak tahan saya nanti. Kalaunya dikasih 100, kalau jadi Kristen dikasih 100, nggak tahan saya 100. Lebih baik saya pilih yang sedikit di Islam 72 gitu. Ngapain saya pilih 100? Kau mau jualan obat kuat di situ nanti? Aduh, makanya saya kenapa masih Islam, karena di surga cuma 72 bidadari, cuma 72. Iya, Takut 72. takut saya kalaunya masuk Kristen 100 gitu dikasih Yesus. Nggak berani saya, nggak kuat. Berarti yang 72 itu bang, apaan itu? Kau malah bertanya, yang 100 ngapain coba di surga tuh? Kau pertanyakan dulu kitab kau, 100 istri di surga itu buat apa? Kami itu tidak ada bang, tidak ada. Coba kau tanyakan dulu ya, di surga kau, Yesus kawin buat apa dia kawin di surga itu? Coba tanya dulu Yesus ya, ngapain dia kawin di surga? Buat apa dia kawin? Tuh dulu ya, baru kau tanyain Islam buat apa 72 itu. Nah, tanya dulu Yesus buat apa dia kawin di surga ya. Apa? Itu aja dulu dah. Itu PR kau dulu ya, kagak usah kau tanya itu ya. Tanya dulu di Kristen, buat apa Yesus janjiin istri 100 di surga dan ngapain Yesusnya kawin? Buat apa dia kawin? Pasti buat icip-icip Yesus kan gitu. Mungkin. Ngapa? Yesus aja wajar manusia nafsu dia mau icip-icip juga dia. Ngapain coba? Santai ya bang, santai.
abang ini seorang ustaz. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ya iya, makanya saya mengajarkan yang benar yang tertulis aja, bukan mengajarkan dari film, bukan. Ya, bukan. Jadi kau kagak usah heran kalaunya masalah umat Islam kawin di surga. Coba kau pikir dulu, yang statusnya Tuhan ngapain kawin di surga? Statusnya Tuhan kawin gitu di surga. Iya, Bang. Itu dulu yang kau tanya, biar otak kau haras gitu. Gimana sih? Bang, sekarang saya Nah, otak saya belum sampai di situ, pemikiran saya belum sampai. Kalau kau belum sampai otaknya ke situ, ngapain kau tanya di Islam adakah kawin mawin di surga? Nggak usah kau tanya berarti. Sekarang kita ganti pertanyaan saja, Bang. Apalagi? Kenapa saya banyak sekali itu lihat ustadz itu mencabut anak di bawah umur dan habis. Ya sebentar dulu. Lalu? Apakah benar itu Muhammad itu satu-satu dulu Ustadz apa Nabi yang kau tanyakan? Enggak. Sekarang itu tadi batal, Bang. Maaf ya. Sekarang apakah benar itu Muhammad itu kawin sama anak di bawah umur yang umur 6 tahun? Oh iya. Baik, ya Nabi apakah kawin dengan umur yang 6 tahun? Karena ajaran Yesus dia kawin umur dengan istri yang 3 tahun Yesus. Nih saya bukakannya datanya, Yesus mengawini anak umur 3 tahun nih. Nih ya, nih sabar. Saya bukakan selalu yang tertulis ya. Saya nggak ada yang mau mengada-ada itu, nggak mau ya. Sabar ya, sabar. Nih. Nih. Mari kau baca nih ya kitab kau ya. Iya, kasih dulu, Bang. Sabar ya. Ini saya bagikan ya. Mana dia? Sabar ya. Ntar. Nih, saya bukakan datanya. Yesus mengawini anak umur 3 tahun. Itu kamu saja yang buat itu, Bang. Bukan. Ini bukan buatan saya, tapi dari kitab kau ya. Silakan bukakan. Ya. Nih. Datanya. Nih ya, mari kita buka ya datanya ya. Sabar. Silakan. Nih. Ini terbitannya ya. Alkitab terbitan 1928. Ya. Saya bacakan dulu isinya ya. Nih. Kata Yesus, "Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya." Markus 6:18-19, terbitan 1928 ya. Lalu apakah ada di kitab Anda sekarang? Nih keterangannya ya. Kitab ini telah diubah pendeta kau nih ya, pendeta dari Belanda yang ubah. Karena malu ajaran Yesus mengawini bocil umur 3 tahun ya. Nih ya tertulis ya. Saya nggak mengada-ada ya. Nih istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat nih popok Maria. Oh, indahnya. Jadi kalaunya masalah Nabi Muhammad menikahi anak umur, bentar saya jawab ya. Nabi Muhammad menikahi umur ya 6 tahun itu masih mending daripada yang 3 tahun ya. Satu lagi, bukan cuma Yesus yang menikahi anak 3 tahun. Di kitab kau ya, Ishak menikahi Rebeka ya, menikahi Ribka juga umur 3 tahun ya. Ribka siapa lagi nih, Bang? Ribka siapa lagi? Kau kagak tahu Ribka itu siapa?
Iya, coba tunjukkan. Ribka itu adalah istrinya Ishak. Gimana sih? Nggak ada di sini, Bang. Rebeka itu adalah istrinya Ishak yang menurunkan Yakub. Ya, menurunkan Yakub lalu menurunkan suku Yahudi. Gimana sih? Ya, Bang, kita sampai di sini aja dulu ya. Oke? Nanti baru Ya, kita sampai di lanjut sini lagi. aja. Ya, makanya jangan terkejut dengan kitab kau, gitu ya. Masalahnya, Terimalah faktanya. Satu lagi nih saya kasih ya. Satu lagi saya kasih ya. Ibunya Yesus itu dinikahi oleh Yusuf ya umur 12 tahun. Yusufnya umur 90 tahun ya. Yusuf siapa itu, Bang? Yusuf bapaknya Yesus menikahi ibunya Yesus di umur 90 tahun. Sedangkan ibunya Yesus masih umur 12 tahun. Ya, tuh. Bang, maaf, Bang. Oh, ya udah kau cari dulu datanya. Ya, cari dulu datanya. Bang, Udah, kau cari dulu datanya daripada kau protes. Nanti kau malah mau protes kitab kau lagi kalau saya bukakan gitu ya. Mau data lagi gitu. Gak usahlah kau terlalu banyak memprotes kitab kau gitu. Tapi kau lebih banyak belajar daripada kau banyak protes gitu, oke? sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Oh, Yusuf itu siapa? Kamu ya? Waduh, Yusuf aja dia nggak tahu teman-teman. Kau ini Kristen atau bukan sih? Itu nggak ada di situ, Bang. Berarti Bentar, kamu saya mau tanya, kau ini baca kitab kau atau kagak sih? Saya baca, Bang. Saya baca. Ya udah, nama bapaknya Yesus siapa? Udah kan? Hah? Yesus, Bang. Keluar aja. Nama bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yaitu Bapak, Bang. Iya, bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yohanes itu. Yohanes, Bang. Yohanes dari mana? Bapaknya Yesus, suaminya Maria, itu siapa namanya? Kebetulan saat tadi siang baru saya belajar Alkitab. Siapa namanya? Suaminya Maria siapa namanya? Ini Kristen dari mana sih? Baca kitabnya sendiri ya, bapaknya Tuhannya kagak tahu gitu. Almasih, Bang. Almasih. Apanya Almasih? Yang saya tanya, bapaknya Yesus, suaminya Maria itu siapa namanya? Aduh, Yesua apanya Yesua? Aduh, kau cacingan lah. Turun dulu dah kau ya, belajar dulu dah kalau kayak gitu. Cacingan kau rupanya. Kebanyakan makan pepaci itu Sampai ya nama bapaknya Yesus, suaminya Maria nggak tahu, katanya Kristen. Kebanyakan makan pepaci emang. Macam mana kau itu Aduh, belajar dulu lah kau kalau kayak gitu ya. Belum sanggup kau berarti ya diskusi dengan saya.